Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ya, akan mempresentasikan produk TKUTC atau Terminal Eksternal Kayu Multifungsi untuk pameran Pasti 2. Nah, sementara itu, anggota dari kelompok 5 itu yang pertama ada Resna Lumban Tondan, yang kedua ada Pak Budi Setiama Masih, ketiga ada Priyasetia Firdaus, ada Nathanael Wijaya yang terakhir. Nah, isi dari materi yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama, OPC dan FPC yang akan saya sampaikan. Lalu yang kedua ada material handling. Yang ketiga ada layout 2 dimensi yang akan Pak Budi sampaikan. Yang keempat ada layout 3 dimensi. Dan yang terakhir ada simulasi pro model yang akan Resna sampaikan. Langsung saja ke materi pertama. OPC dari colokan kayu eksternal atau terminal kayu eksternal. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rumah colokan eksternal atau top cover. Yang kedua ada upper casing. Yang ketiga ada lower casing. Nah, di proses colokan eksternal kayu ini terjadi 17 kegiatan operasi, 4 kegiatan pemeriksaan, 3 kali kegiatan operasi gabungan, dan 1 kali penyimpanan. Semua itu membutuhkan waktu 138 menit. Sementara itu, yang kedua ada peta aliran proses atau FPC ya. Di sini peta FPC dari colokan kayu eksternal itu pertama dari materialnya diambil dari gudang lalu diukur, kemudian dipotong di ruangan gergaji mesin. Setelah dipotong, materialnya dibentuk menjadi terminal kayu. Nah, setelah dibentuk, dilubangi proses pengecatan. Setelah dicat baru perakitan. Setelah perakitan dicek produknya, jika lolos maka akan dikirim ke gudang. Mungkin itu saja presentasi dari EPC. Nama saya Budi Marisi dan saya ingin meneruskan mengenai material handling yang digunakan pada pabrik ini. Material handling equipment yang digunakan pada pabrik ini adalah forklift dan hand forklift, kemudian conveyor, juga palet, dan berikutnya adalah layout pabrik dalam pandangan 2 dimensi. Pertama kita lihat di depan bahwa di sini ada pintu masuk, sebelah kiri ada pos security, dan sebelah kanan ada area parkir tamu, kemudian juga area titik kumpul dalam keadaan darurat, dan taman di sebelah kanan. Masuk ke dalam, sebelah kiri adalah area parkir karyawan, dan di pojok kiri belakang adalah gudang bahan baku dan material lain. Bisa dilihat di sini ada 2 pintu. Yang dimaksudkan adalah pintu kiri untuk loading unloading, bongkar muat bahan-bahan baku yang masuk dari pintu sebelah kiri. Sedangkan pintu kanan bisa dilihat ini berhadapan dengan pintu masuk ke pabrik, sehingga pergerakan alur barang akan lebih mudah. Dan di sebelah kanannya ada ruangan untuk limbah kayu dan juga limbah dari kemasan dan limbah-limbah lainnya. Masuk ke ruangan produksi, pertama kita akan mendapati cutting area, yaitu mesin potong. Setelah itu ada daerah untuk CNC milling area, kemudian ada daerah untuk mesin bor, kemudian disusul dengan mesin atau bagian untuk mengecat atau melapisi atau furnish, disusul dengan daerah assembling, dan setelah assembling ada daerah untuk pengendalian kualitas, dan selanjutnya bersambung ke daerah untuk pengepakan. Setelah daerah pengepakan, di sebelah belakang daerah pengepakan di sini ada ruang loker dan toilet untuk karyawan, ada ruang aula serbaguna dan ruang makan, juga kantor administrasi yang berada di paling depan. Untuk selanjutnya di belakang sebelah kanan ada gudang barang jadi dan delivery. Bisa dilihat di sini juga ada 2 pintu. Pintu masuknya adalah berhadapan dengan pintu keluar dari ruangan produksi dari bagian pengepakan, dan pintu yang satunya sengaja dibuat di sebelah kanan untuk memudahkan proses delivery kepada pelanggan. Tidak lupa ada 1 ruangan lagi, yaitu ruangan powerhouse atau disebut ruang genset dan kompresor, serta panel-panel yang berhubungan untuk energi. Tidak lupa untuk fasilitas umum disediakan sebuah musola di sebelah kanan. Demikian adalah layout utama, dan apabila kita menilik flow-nya, alirannya, tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa masuk gudang bahan baku dari sebelah kiri dan akan ada palet-palet yang disusun, dan palet ini untuk mengangkat bahan baku pertama adalah ke bagian mesin potong. Setelah mesin potong dimasukkan ke daerah mesin milling CNC untuk membuat bentuk-bentuk dari komponen tersebut. Setelah dari milling area masuk ke drilling, yaitu mesin bor. Berikutnya masuk ke mesin pengecatan, dan setelah pengecatan selesai masuk ke daerah untuk assembling, yaitu dirakit. Setelah perakitan masuk ke daerah kontrol kualitas, lalu masuk ke daerah pengepakan. Setelah pengepakan selesai, maka akan ditransfer ke gudang barang jadi sebelum akhirnya kita kirim kepada pelanggan. Demikian. Baik, saya dengan Resna dari kelompok 5 akan mempresentasikan simulasi pro model untuk produk yang kita buat, yaitu terminal listrik kayu multifungsi. Pertama sekali saya akan membuka aplikasi pro model.
Ini di run sebagai administrator. Kemudian saya akan membuka file dari simulasi yang sudah kita buat sebelumnya. Ini saya close dulu. Kemudian file, open, simulasi promodel dari kelompok 5. Layout dari simulasi promodel kita akan ditunjukkan sebagai berikut. Ini merupakan layout dari pabrik. Kemudian di simulasi ini kita menggunakan location itu dari bahan material, meja pengukur, mesin potong, ada beberapa conveyor untuk palet barang setengah jadi, barang jadi, dan barang yang sudah di box. Lalu untuk entitasnya ada 4, raw material, potongan kayu, produk setengah jadi, dan produk jadi. Kemudian untuk resource-nya, kita menggunakan 2 untuk resource, yaitu mengangkut barang atau material dari gudang ke meja pengukur, kemudian mengambil barang dari palet barang jadi ke gudang barang jadi. Untuk prosesnya ada beberapa di sini ditunjukkan di layar. Kemudian untuk networknya ada 2 network yang kita buat, yaitu Forklift dan Fork Truck Lab untuk mengangkut barang. Di simulasi ini kita menggunakan durasi operasi produksinya itu adalah 8 jam dalam 1 hari dan ditunjukkan di sini. Dan output yang kita inginkan dari produksi produk ini adalah 4 pieces dalam 1 hari. Nah, ketika ini di run akan menunjukkan, ini kita diokekan dulu, akan menunjukkan hasil exit yang kita harapkan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa hasil exitnya adalah 4, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi simulasi ini sangat mendukung untuk produk kita, dan simulasi pro model ini merupakan suatu gambaran yang kita harapkan dengan menggunakan pro model.